Halo para sahabat khotbah, jumpa lagi dengan kami berdua dalam sermon Things untuk minggu ketiga, minggu pasca ketiga. Iya, Iya, eh apa aja nih Rin, teks-teks leksionari yang dipakai untuk minggu pasca ketiga? oke. Teksnya ada tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 14a, dilanjutkan ayat 36 sampai 41, lalu ada Mazmur 116 ayat 1 sampai 4 dan ayat 12 sampai 19. Lalu ada 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23 dan ada juga Lukas 24 ayat 13 sampai 35 kalinya. Iya, makasih. Kayaknya memang bacaan pertama dan bacaan keduanya terus bersambung ya dari minggu Iya, lalu. benar Kak. Iya, jadi balik lagi kita masih membicarakan soal pasca ya dan Iya, benar Kalina. kelanjutan. Apa nih yang menarik Rin dari teks-teks ini? Oke Kalina. Jadi apa namanya? Saya baca keseluruhan teks ini kan yang seperti Kak Lina ini apa namanya? Bilang tadi ini menyambung gitu ya kan. Mhm, eh Kalau saya sendiri saya mau berangkat dari Lukas 24 ya Kak ya. mhm, mhm, Nah, karena minggu lalu itu tuh saya teringat penjelasan Kak Lina tentang trauma gitu ya kan. mhm, Nah, sebenarnya kalau saya lihat Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ini kan sebenarnya juga teks yang sangat familiar ya di mhm, minggu-minggu Paskah perjalanan ke Emmaus, mhm, Kleopas bersama dengan murid yang lainnya berbicara gitu kan. Nah, mhm, di sini saya apa namanya merujuk kepada seorang penafsir yang oh, ini seperti yang dijelaskan oleh Kak Lina minggu lalu gitu ya kan. mhm, Nah, mhm, cuma di sini apa tuh namanya kisah perjalanan ke Emmaus ini juga mau mengingatkan kita semua tentang apa namanya peristiwa trauma atau kita juga bisa menyapa orang-orang yang bukan menyapa langsung gitu ya, tetapi dengan secara nggak langsung kita juga bersama merangkul orang yang sedang trauma. Dari peristiwa yang mana gitu ya kan? Ini kan murid-murid ini lagi bercakap-cakap nih ceritanya mhm, di dalam perjalanan gitu ya kan. Tiba-tiba Yesus tuh ada bersama dengan mereka gitu kan. Para murid yang belum mengenal Yesus begitu ya menganggap Yesus ini orang asing kayak gitu ya kan. Nah, mhm. tetapi di sini ketika Yesus bertanya apa yang sedang kalian percakapkan. Nah, di sini para murid apa namanya menjelaskan tentang peristiwa penyaliban Kristus, katanya kayak itu kan itu ada seorang Nazaret bernama Yesus, dia seorang nabi, katanya kayak gitu kan. Dia disalibkan oleh pemuka-pemuka agama kami, pemerintah kami, begitu ya kan. Nah, Mhm. Yesus sendiri yang menjadi korban, gitu ya kan. Tetapi dia tidak menyangkal peristiwa itu, tetapi dia mereinterpretasi, membingkai ulang peristiwa itu. Nah, itu iya, iya kan. Apa tuh namanya korban. Nah, nanti kakak bisa inilah ya, perdalam lagi tentang traumatis-traumatis ini ya kan. Karena saya juga hanya sepintas mendalami trauma, kisah-kisah trauma gitu ya. Karena sedikit sekali waktu itu saya belajar tentang trauma gitu ya kan. Bahwa si Yesus mengakui peristiwa itu dan itu terjadi pada dirinya kayak gitu ya kan. Mhm. Jadi ada pengakuan sehingga dia bisa membingkai ulang kisah peristiwa itu. Nah, ini kan apa tuh namanya sebenarnya ketika kita berjumpa dengan orang yang sedang trauma, lalu kita mendengarkannya, kisah-kisahnya, sebenarnya kan kita sedang menjadi support sistemnya dia untuk bagaimana dia menemukan komunitas yang bisa menerima dia, mengakuinya, dan mau berjalan bersama-sama dengan dia gitu. Selain itu juga percakapan Kleopas dan murid lainnya ini adalah eh, percakapan yang berisiko ya kan karena mereka di ruang publik itu kan di jalan kayak gitu Mhm. ya kan ngomongin tentang pemerintahan mereka
kelemahan sistem agama pemerintahan gitu ya kan yang serta-merta apa namanya menyalibkan Yesus Kristus begitu ya kan. Nah, ini kan percakapan yang risky kayak gitu ya. Coba kalau mereka didengar, apakah mereka juga tidak akan ditangkap lalu disalibkan juga? Karena mereka dengan secara nggak langsung eh, seperti jelekkan gitu ya kan pemuka agamanya, pemerintahnya kayak gitu. Nah, terus apa tuh namanya? Saya juga melihat gini Kak, Yesus yang berjalan bersama-sama dengan murid ini gitu ya kan. Ini juga menunjukkan bahwa relasi kita selama hidup di dunia ini adalah relasi yang terus bersama dengan Yesus. Artinya kita memiliki relasi yang panjang kayak gitu ya, nggak bisa terputus apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan juga menyimbolkan bagaimana keintiman relasi kita dengan Tuhan itu melalui apa namanya peristiwa perjamuan kudus itu ya, memecahkan roti kayak gitu. Nah itu sih yang menarik ya menurut saya dari Injil Lukas kayak gitu, banyak sekali sebenarnya yang bisa dipetik dari sini. Nah Mhm. lalu apa tuh namanya, Mungkin sebelum kamu lanjut ke teks uh, yang lain ya, supaya iya ya, oke Kak. pembahasan kita, kalau yang buat para sahabat yang mau berkhotbah untuk Mm-mm, Lukas gitu ya, atau persiapan dalam ibadah Lukas ini, ya menurut Injil Lukas ini, memang saya barangkali menambahkan ya, ketika kita mau concern melihat itu lewat kacamata trauma, ya, mm-mm. memang ini adalah sebuah teks yang bisa menolong sebenarnya melihat teks ini dengan lensa trauma. Misalnya adalah gambar yang ditampilkan mereka dua orang murid ini sebenarnya dalam perjalanan melarikan diri gitu kan ya, Mm-mm, dari Yerusalem menuju Emmaus, mungkin kemungkinan kota mereka ya, mm-mm. karena kan di tengah eh, di tengah kegelisahan, kekecewaan, ketidakmengertian. Ini kan bagian dari simbol-simbol ya, dari emosi perasaan orang-orang yang mengalami trauma. Ya, Iya Kak. oh, mereka tidak tahu rasanya perjalanan hidup mereka juga tidak jelas. Maka Mhm. satu-satunya jalan adalah mereka lari dari site atau dari tempat yang membuat mereka trauma gitu kan ya, karena itu Iya. mereka pulang. Tapi yang menariknya itu selain dari yang kamu jelaskan bahwa tiba-tiba ada Yesus yang hadir begitu kan, mereka Mm-mm. menjadi bebas untuk menceritakan dengan satu pertanyaan yang sebenarnya Yesus mengatakan, bertanya cuma ada apa memangnya sebenarnya Iya, gitu kan ya. iya. Jadi di situ kemudian ruang untuk pemulihan itu terjadi ya, Mm-mm. ketika Mm. dua orang murid ini bebas untuk mempercakapkan itu, padahal orang asing loh, Iya, gitu kan ya, betul. Iya, Kak. orang asing loh, tapi mereka kok berani untuk menceritakan itu. Mm-mm. Baru kan kemudian dua orang murid ini sadar ketika apa? Ketika Yesus yang diundang ke rumah mereka untuk makan bersama, Am- begitu ya. uh, Tiba-tiba, nah ini pertukaran kalau dalam hospitalitas gitu ya, mm-mm. terjadi Mm. pertukaran. Yesus yang adalah tamu, dia menjadi tuan rumah karena dia yang melayankan perjamuan itu, kan Iya, gitu ya. betul. Dan ini yang kemudian membuat si ya, dua orang murid ini sadar siapa sebenarnya yang berjalan bersama dengan mereka, gitu. Jadi ini menariknya sih menurut saya. Mm. Ketika orang-orang yang mengalami trauma dan dia masuk di dalam proses pemulihan gitu ya. Maka bukan cuma sekedar bahwa dia dia berjumpa dengan orang-orang yang memberi rasa aman ya, bahkan eh, kehadiran kesadaran untuk menyadari bahwa eh, trauma itu dipulihkan ya, mereka berpulih itu adalah proses di mana Tuhan itu hadir gitu Iya. ya. Mm-mm. Tuhan itu hadir dalam hidup mereka dan makan ya, simbol makan ini menjadi pengingat bahwa
pemeliharaan Tuhan itu terjadi, ya, momen bahwa perubahan hidup itu ketika dia dipulihkan, ya, mengalami pemulihan, dan ini berdampak pada bagaimana kemudian para murid disadarkan mereka seperti terbuka gitu ya kan. Kalau sebelumnya kan kelihatan bahwa digambarkan bahwa para murid ini ada mata yang ada yang tidak jelas mereka lihat, ya, Iya, kabur, buram gitu. Nah, tapi dengan makan bersama dengan Tuhan itu yang membuat mereka tersadarkan, oh iya, ini dia momen itu, ya. iya, Momen bahwa oh iya, ya, bahwa yang berjalan bersama dengan mereka, makan bersama dengan mereka, dan itulah yang menjadi momen mereka untuk menyadari betapa pentingnya pemulihan trauma itu gitu ya. Dan juga yang menariknya yaitu momen di mana setelah Yesus melakukan perjamuan itu, dan dia kan digambarkan tiba-tiba hilang. iya, benar Ya. Kak. Nah, buat saya kalau kita melihat ini pada konteks trauma, ini juga mau menggambarkan dan mengingatkan bahwa kehadiran Tuhan itu tidak hanya berhenti pada oh iya kita menikmati momen itu saja gitu. Tapi Mhm. biarlah pemulihan itu berlanjut ya, dan diyakini dengan iman bahwa Tuhan sekalipun tidak kelihatan lagi gitu ya, tapi Dia tetap hadir gitu. Ini yang menggerakkan dua orang murid ini untuk kembali ke site trauma mereka, gitu kan? Ini yang menggerakkan momen ini bahwa sekarang giliran mereka, gitu ya, untuk kembali, ya, pada trauma mereka sendiri, berpulih eh, bersama gitu ya, baik dengan diri mereka sendiri maupun dengan komunitas mereka. Ya, jadi ini momen Rin bahwa mereka kembali ke tempat di mana mereka mengalami trauma, mereka berproses sendiri ya. Sekarang saatnya mereka berproses sendiri untuk berpulih, ya, dan bahkan juga kemudian mereka kenapa kembali ke site itu, karena kan ada banyak juga ya Iya. para murid yang trauma, mereka menjadi bagian dari Mm. proses pemulihan itu buat komunitas yang trauma. Ini sih kalau mau lihat dari kacamata trauma gitu Iya ya. kali. Mm. Dan mungkin kalau kita mau lihat lagi Lukas dalam sisi yang lain adalah saya tertarik dengan tafsiran, ada seorang yang menafsir bahwa Lukas ini ya dalam Injil Lukas menarik, ada beberapa cerita tentang perjalanan. Ya, Mhm. misalnya saja Yusuf dan Maria diceritakan Mm-mm. dalam perjalanan kan ke Iya. dalam proses kelahiran Kristus itu, melahirkan dalam proses perjalanan. Lalu Mm-mm. juga cerita tentang anak yang hilang, ya. Iya. Ada momen eh, si anak itu berjalan pulang, gitu kan Mhm. ya. Dan ini Iya Kak. dalam perjalanan Emmaus juga perjalanan. Jadi menarik sih saya ketika baca tafsiran ini. Iya ya, ternyata dalam perjalanan spiritualitas, dalam spiritualitas yang namanya perjalanan ini sangat penting. Karena dalam Iya. momen-momen perjalanan itu, perjumpaan dengan Tuhan itu bisa pertama ya bisa di satu sisi penuh bahaya sih. Betul. Maria dan Yusuf, ya kan? Kan? Terus juga Mm-mm. seperti yang kamu bilang tadi, bahwa dua orang ini dalam perjalanan itu bercerita hal-hal yang bukan cuma traumatis secara eh, di area publik gitu ya, tapi juga mengkritisi sistem pemerintahan, agama yang amburadul saat ini ya. Iya, Ini betul memang Kak. penuh bahaya, benar. Ya. Mhm. Terus juga ya misalnya anak yang hilang juga, itu kan juga penuh resiko. Ya, bisa jadi Iya. ada penolakan. Si anak juga harus berproses dengan penderitaannya ya setelah kemakmuran. Eh, Lalu juga ada banyak hal yang terjadi di situ. Jadi menarik juga sih kalau ngomongin tentang perjalanan spiritualitas. Perjalanan dengan Tuhan itu tidak selalu
apa ya, penuh dengan kegembiraan dan sukacita, kadang harus menempuh jalan jalan apa ya, jalan bahaya, jalan penuh keraguan, penuh pertanyaan, eh, penuh keberanian juga untuk mempercakapkan eh, tentang hal-hal yang krisis gitu ya dalam kehidupan kita bersama dengan diri sendiri maupun dengan komunitas kita gitu kan ya. Punya keberanian untuk mempercakapkan apa yang tidak adil, yang tidak benar, dan lain-lain. Tapi di dalam setiap perjalanan itu menurut versi Lukas adalah perjalanan bersama dengan Tuhan ya. Selain hal-hal itu juga ada kepastian di mana Tuhan hadir dan kita tidak sendiri gitu. Mm, Selalu betul. ujung dari segala sesuatu adalah sukacita kan? Maria Iya, dan Yusuf, kelahiran betul. Yesus membawa sukacita. Lalu anak yang hilang, ya, perjumpaan Mm, dengan si bapak juga mendatangkan sukacita. Dan mm, Emmaus ini kan juga ya, perjumpaan dengan Yesus di tengah jalan melahirkan sukacita juga, ya, transformasi hidup yang terjadi. Itu sih kalau mau lihat versi Lukas juga. Oke, mm. silakan kamu lanjut pada teks-teks lain kalau kamu melanjutkan, Rin. Iya, Kalina. Nah, jadi menyambung dengan penjelasan kakak tadi, betul. Apa namanya, perjalanan-perjalanan itu juga kalau menurut saya, ini saya iniin lah ya, gabungkan nanti kakak bisa. Nah, jadi di kisah 2 ayat 14a sampai 36, dilanjut 3641, Mhm, lalu 1 Petrus 1:17-23. Nah, transformasi itu kan terjadi di kisah 2 ayat 14a dan 3641 ini ya kan. Ini kan lanjutan yang kemarin khotbah Petrus begitu ya kan. mhm, mhm, Eh, di sini ada pengakuan gitu ya kan. Apa namanya, si Petrus itu loh Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini kan pengakuan begitu ya mhm, kan. Pengakuan yang disambut oleh apa namanya, halayak ramai waktu itu sehingga mereka diberi kuasa ya kalau menurut saya ya Kak Lina ya, karena mereka terharu mhm, mendengarkan mhm, Petrus berkata demikian, terharu lalu bertanya, lalu apa yang harus kami perbuat gitu ya kan. mhm, Terus berilah dirimu dibaptis, dan mereka mau, berjumlah 3.000 orang lah pada saat itu kan. Nah, kalau menurut saya ini warisan keselamatan ya, warisan keselamatan yang perlu diperjuangkan gitu dan perlu dipertahankan. Nah, itu menyambung dari penjelasan Kak Lina itu tadi ya tentang perjalanan ya. Bagaimana perjalanan kehidupan orang Kristen, sebenarnya kita sedang melanjutkan warisan keselamatan ini kayak gitu loh. mhm, Menjadi saksi kayak gitu. Nah, itu juga disambung bukan disambung ya. Kalau kita lihat 1 Petrus 1:17-23 ini, pengikut Kristus itu tuh ya bukan saja bertransformasi secara spiritual, tetapi juga bagaimana identitasnya sebagai seorang Kristen itu dibentuk terus-menerus di dalam kehidupannya. Karena pengorbanan-pengorbanan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kan dengan darah yang mahal, bukan penebusan yang kalau kita mau katakan kaleng-kaleng atau abal-abal, ini penebusan yang nggak akan sia-sia karena kau dari yang fana gitu ya, apa namanya, kau harusnya menikmati kematian yang kekal, tapi kau sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Bagaimana pembentukan identitas sebagai Kristen yang sejati itu terus eh, terjadi gitu. Nah, apa tuh namanya, ya ini semua karena perbuatan Tuhan sih ya kan. Nah, mhm, kalau Mazmur sendiri, kalau saya melihat Mazmur 116 ini kan bagaimana pengakuan itu juga terjadi kayak gitu ya kan. mhm, Si pemazmur yang mengaku saya terluput dari belenggu maut, lalu pertolongan Tuhan yang menyelamatkanku, mhm, sehingga dia juga harus memuji memuliakan Tuhan kayak gitu ya kan. Ini mhm, pengakuan-pengakuan kayak gitu loh. Jadi mhm, di dalam perjalanan kehidupan, bagaimana ya orang Kristen itu juga harus mengaku kebajikan-kebajikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya kayak gitu. mhm, Itu
Kalau menurut saya ini lanjutan bagaimana menjadi saksi kayak gitu loh Kalina. Mhm. Itu Kalina. Iya, kalau kita mau eh, berkhotbah begitu ya, secara utuh merelasikan setiap teks, Mm-mm. dan ketika kita bicara tentang Paskah, ya barangkali ini juga kita bisa mengingatkan atau juga mengkhotbahkan makna Paskah itu ya, bukan Mm-mm. cuma sekedar menyadari oh ada Kristus yang hidup begitu. Ya, Mhm. ada kebangkitan setelah kematian gitu. Atau juga kalau kita mau mundur ke belakang pada peristiwa Jumat Agung, oh ada Kristus yang mati untuk kita gitu ya. Eh, bukan melulu soal itu, tetapi adalah Mhm. apa yang tadi ditanyakan oleh orang banyak ketika merasa terharu ya. Terus what next gitu kan? Apa yang harus kami lakukan setelah ya Mm-mm. setelah kami sadar, kami tahu eh, bahwa ada Kristus yang mati, bangkit gitu kan ya. Ini kan Ya. kesimpulan dari khotbahnya eh, Petrus ya. Mm-mm. Eh, jadi apa yang harus kami lakukan begitu kan? Apa sih berita Paskah selanjutnya? Setelah Mhm. kita mendengar ada Kristus yang bangkit, ada yang Kristus yang mati buat kita dan sebagainya gitu ya. Eh, Dan ini berita yang mau mengundang sebenarnya bahwa bagaimana berita Paskah itu tidak berhenti hanya pada rasa haru begitu kan ya. Kalau kita mau ambil eh, tadi kisah para rasul, bukan Mhm. hanya rasa terharu, betul rasa terharu itu penting. Mm-mm. Penting orang di dalam beriman itu punya rasa haru begitu ya, terkesima atau merasa bahwa saya adalah orang yang dikasihi gitu. Tetapi rasa haru ini yang sebenarnya mau ditolong oleh setiap bacaan kita, apa nih setelahnya? Karena itu eh, Petrus misalnya menggambarkan bertobatlah ya Mhm. dan berilah dirimu dibaptis dan lain-lain. Ini kan ajakan dan undangan untuk masuk di dalam persekutuan Kristus begitu ya. Persekutuan Kristus yang bagaimana? Yang tentu saja membawa nilai-nilai dari kerajaan Allah atau pemerintahan Allah itu kan ya. Mhm. Itu tanda dalam pertobatan begitu. Menurut Lukas kan, kisah Iya. para rasul juga ditulis oleh eh, penulis yang sama dengan Injil Lukas kan ya. Jadi ajakan untuk masuk dalam komunitas Kristus yang di dalamnya nilai-nilai kerajaan Allah itu atau pemerintahan Allah itu dinyatakan, diwujudkan. Ya, kasih, kebenaran, keadilan, dan sebagainya. Dan ini terlihat pada tadi eh, apa nih gitu ya, setelah kebangkitan apa nih ya. Maka kita bisa Mhm. lihat juga dalam satu Petrus ya. Satu Petrus ini kan juga melanjutkan betul dan di sini kan surat satu Petrus ini menjelaskan tentang yaitu tadi ya makna kematian, kebangkitan Kristus dalam hidup beriman dan lain-lain. Tapi yang penting adalah ketika satu Petrus ini juga bicara tentang karena itu ya tunjukkan Mhm. lewat apa kasih persaudaraan. Ya. Jadi kebangkitan itu selalu membawa dampak bukan hanya ya perubahan pribadi ya diri Mhm. kita pribadi, tetapi itu juga berdampak sosial pada Iya. komunitas di mana kita hidup gitu ya. Karena disitulah buah dari pertobatan itu berdampak juga bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ya. Bagaimana kita menjaga nilai-nilai kerajaan Allah itu di dalam komunitas. Begitu, Rin. Jadi juga memang berdampak pada komunitas terdekat kita ya. Bagaimana kita memperlakukan orang lain dan bagaimana setiap orang lain juga menjaga nilai-nilai tadi, kasih, ya, Mhm. pengampunan, keadilan, kebenaran gitu. Jadi Mhm. ini yang sebenarnya ditunjukkan pada value itu gitu ya, pada nilai-nilai itu. Dan kalau kita coba mau kaitkan Mazmur, kan pemazmur Mhm. juga bicara tentang sekali lagi nih Mazmur 116 yang sudah ada ya di masa Prapaskah kayaknya Mhm. dibahas. Dan ini kan bagian dari Mazmur Halel Mesir gitu ya.
Ini pembebasan setelah bebas dari eh, Mesti. Mesir gitu kan ya, penindasan Mm-mm. di Mesir, dan ini mereka menyuarakan itu. Karena itu yang menarik adalah ketika eh, pemazmur mengatakan, dengan semua kebaikan Tuhan, dengan apa aku balas kebaikan, Mm-mm. gitu kan ya. Mm. Ini kan tadi sama sama bunyinya seperti orang banyak itu mengatakan, jadi apa yang harus kami lakukan? What next? I- Dengan semua Iya. kebaikan Tuhan, gitu kan ya. Dan Mm-mm. pemazmur mengatakan, itu ada kayaknya ada 3 kali ya digunakan kata, Mm. karena itu aku akan membayar nasarku. Ya, Mhm. nasar kan buat konteks Yahudi sesuatu yang memang umat janjikan ya kepada Iya. Tuhan gitu. Dia pernah janji kalau ya memang ada peristiwa di mana doa-doa itu terjawab gitu dan lain-lain, saya akan membayar nasar saya gitu. Mm. Jadi bukan cuma sekedar persembahan gitu ya. Oh, saya mau, Iya. enggak, tetapi di baliknya ada kesungguhan ya, janji kesetiaan untuk Mhm. mewujudkan apa yang kita pernah janjikan kepada Tuhan gitu. Nah, ini juga mengingatkan sebenarnya kita pada peristiwa baptisan ya, Iya, pada benar Kak. peristiwa apa namanya pengakuan percaya gitu kan ya. Kan eh, kita masuk dalam persekutuan tubuh Kristus, di situ juga ada janji dari kita nih ketika dibaptiskan, ketika disidi kan, janji Iya. untuk mengikut setia, mengikuti Tuhan di sepanjang hidup kita gitu ya. Ini 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 dia menurut saya peristiwa Paskah juga mau mengingatkan kita bahwa ada janji yang pernah kita ucapkan Mhm. kepada Tuhan gitu ya, sebagai buah dari apa yang sudah Allah lakukan dalam hidup kita melalui peristiwa Paskah. Ya, Mhm. atau kalau kita mau lihat bagian dari bagaimana what next ya setelah kebangkitan Yesus adalah misalnya tadi pada Lukas ya, Injil Lukas juga itu tadi kesediaan juga untuk diproses oleh Tuhan dalam perjalanan ya. Iya, betul. eh yang penuh dengan ya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mungkin selama ini membuat kita tidak sejahtera gitu ya kan, prosesnya Tuhan itu bisa sangat panjang, melelahkan, menakutkan, mengerikan gitu kan ya. Tapi itu semua Mhm. bagian di mana proses bersama dengan Tuhan itu harus dijalani di tengah banyaknya luka-luka ya, kepedihan, penderitaan dan lain-lain. Itu mungkin bagian dari what next dari peristiwa kebangkitan. Iya, Kak. Jadi kalau kita mau mengkhotbahkan eh, bersinambung dengan seluruh teks sih. Iya. I- Iya, menurut saya sih menarik ya, Kak. Banyak Mm-mm. ide yang bisa kita angkat kayak gitu. Iya, memang. Iya. Ya, begitulah menariknya bahwa teks-teks yang kelihatannya memang sudah sangat biasa, tetapi Heeh. juga ada banyak yang bisa kita kupas ya, kita bisa Iya, khotbahkan setiap kali betul. kita membahas teks yang sama ya. Ya Mhm. kiranya ini menolong ya, menolong sahabat Coba juga untuk berkhotbah, demikian. untuk beribadah ya pada minggu ketiga Prapaskah ini. Ya, Oke. terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Tuhan berkati.